Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Nasdem, anggota DPR RI Akbar Faisal. Makasih Pak Karni. Izinkan saya mencoba menggunakan cermin yang berbeda dibanding beberapa kawan saya sebelumnya, baik yang berada pada sisi pemerintah maupun yang oposan. Karena menurut saya memang alangkah lebih baik memang kalau kita mencoba untuk mendudukkan persoalan seperti yang kita pahami. Yang agak sulit adalah apabila kita mencoba untuk memahami setidaknya mengkritik misalnya, tapi kita tidak mengerti persoalan. Saya sungguh tidak merasa terganggu kritik dari teman-teman dari seberang, Pak Fadlison, Pak Mardhani Alisera, dan siapapun. Sebab sejujurnya harus seperti itu keadaannya. Begitulah adanya sebuah apakah partai atau pihak oposan. Di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang bagus seperti di Prancis misalnya, anggota kabinetnya itu menghabiskan 50% waktu untuk berhadapan dengan parlemen dan notabene menghadapi oposan itu. Saya sungguh tidak menganggap itu sebuah masalah. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian kritik itu masuk akal, logik, membumi dan seterusnya? Disitulah poinnya sebenarnya. Di situ poinnya. Masyarakat kita, saya sudah berhenti untuk berpikir bahwa masyarakat kita tidak memahami. Paham mereka sekarang. Kalau kita mau uji apakah semua kritiknya Pak Fadlison misalnya, Pak Ferry, sahabat-sahabat saya, Pak Mardhani, Pak mantan menteri, Pak Roy, diterima oleh mereka? Enggak, aku yakin enggak. Ada yang menerimanya, tapi tidak semuanya. Satu contoh misalnya, kalau saya harus menjawab Pak Fadlison, kan harusnya kan kita menggunakan data juga. Data yang diungkapkan tadi bahwa ada buku yang dijadikan rujukan kritik bahwa akan bubar itu, dengan sangat sederhana saya bisa menjawabnya bahwa buku yang kalau nggak salah bukunya Hugh Shelton ya, iya itu ditulis tahun 2011. Ya Pak Jokowi belum jadi presiden pada waktu itu, gugur dengan sendirinya kalau ditujukan kepada Pak Jokowi. Tapi saya tidak perlu panik untuk itu. Bukan Pak Jokowi. Iya, tapi kan kemudian kan ini diasosiasikan bahwa ini adalah pemerintahan inilah yang kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nggak apa-apa Pak Fadli, saya bisa pahami itu. Ya. Ya. Saya juga harus mengakui bahwa ada beberapa hal yang memang belum dilakukan belum optimal yang dilakukan oleh pemerintahan ini. Saya bukan orang yang alergi untuk mengakui semua itu. Satu contoh misalnya tadi yang disampaikan oleh Haris dengan sangat elegan sekali. Pak Haris, apa yang Anda sampaikan tadi sungguh-sungguh itu mengganggu pikiran saya dan akan saya simpan dalam tugas-tugas konstitusi saya sebagai anggota DPR. Dan sejujurnya sudah ada sebagian yang saya lakukan. Misalnya tentang HAM. Memang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah pernah melakukan seminar. Tetapi kan belum. Kalau dibuat persentasenya mungkin baru 50% yang dilakukan. Yang diminta Pak Haris adalah dilakukan totally. Itu Anda tidak salah. Tetapi kalau kemudian Anda juga tidak bisa memberikan apresiasi tentang apa yang sudah dilakukan, menurut saya juga mungkin agak berlebihan juga. Tetapi nggak apa-apa. Saya memahami konstelasi berpikir Pak Haris yang memang orang LSM. Bukan masalah bagi saya. Soal kasus Freeport misalnya Pak Haris. Kebetulan saya yang datang ke Parlemen Amerika bersama dengan 9 anggota DPR RI waktu itu. Saya cuma tidak perlu menjelaskan secara membabi buta kenapa sampai saya bertengkar dengan beberapa senator Amerika, misalnya Jim Webb dari Arizona atau dari mana gitu loh.
Saya sampai berantem ke dia ketika saya mengatakan, kenapa Freeport begitu sulit melepaskan diri dari 1% untuk masyarakat Papua? Oke. Terus apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ini? Ya, untuk masyarakat Papua. Iya, itu dulu pada saat itu, tahun 2011 kalau saya nggak salah. Prabowo yang tahun 2006 yang meminta. Saya tidak tahu, tetapi saya datang ke Parlemen Amerika pada saat itu. Nah, itu tahun 2006, Pak Prabowo ketika Danjen Kopassus setelah operasi Mapenduma lah yang meminta. Itu saya kira bisa ditanyakan kepada... Monggo silakan saya, tapi saya datang sebagai anggota DPR waktu itu yang diakui oleh konstitusi pada saat itu. Ya. Nah, kemudian soal perikanan misalnya. Saya jujur sudah berbicara dengan Mbak Susi, Ibu Susi, Ibu Menteri mengatakan bahwa sejujurnya saya nggak nyaman dengan kebijakan tentang pelarangan cantrang dan seterusnya. Realitasnya nelayan di kampung saya di sepanjang Kabupaten Wajo, Bulukumba, Sinjai, Pangkep yang memang nelayan, dulu ketika belum dilarang dalam 20 hari mereka mendapat 3 juta. Hari ini kalau mereka mendapatkan 150.000 sudah banyak. Yang namanya terancam secara real, fisik, lapar, itulah yang terjadi. Tentu saja saya pahami kebijakan Ibu Susi bahwa ini untuk menjaga bagaimana biota laut kita untuk masa depan anak kita. Ya, tetapi kemudian harus ada jalan keluar dari sini. Dari sini Anda bisa melihat bahwa saya bisa secara logik melihat persoalan ini. Belum lagi yang lain. Nah, kembali pada yang ini tadi, saya bisa paham kalau oposisi melakukan berbagai kritik itu. Bahwa kemudian caranya dilontarkan, mungkin mohon maaf, saya menggunakan kata kasar dan segala macam, monggo. Kearifan-kearifan kita yang melekat kita sebagai sebuah bangsa Indonesia, yang menghargai kearifan sejak dari bawah itu biarkan bermain pada wilayah itu. Nah sekarang saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya selain dari apa yang saya sampaikan itu tadi, ada sebenarnya ruang-ruang yang juga yang layak untuk mendapatkan apresiasi. Mari kita bermain angka. Silakan ditampilkan teman-teman sekalian, supaya juga terukur ya. Tadi Pak Fadlizon berbicara tentang tenaga kerja, utang. Saya izin Pak Karni akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, sebab saya bukan seorang pengamat ekonomi, saya bukan sarjana ekonomi. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya memahami masalah yang insya Allah itu berdasarkan dengan data. Baik data dari pemerintah yang diakui oleh konstitusi maupun data dari luar. Tadi soal utang dan segala macam termasuk risiko dari bukan fail lagi tetapi fragile state index itu akan saya jelaskan nantinya. Saya mulai dari postur APBN kita. Coba kita lihat. Ditampilkan pendapatan negara dan seterusnya. Ini saya akan harus memulai dari sini supaya kelihatan bahwa ada sandaran data yang cukup saya bisa pertanggungjawabkan di ruang ini. Pada poin ini coba kita lihat pendapatan negara ada defisit ya. Ada defisit dan kemudian ada keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Saya akan jelaskan pada bagian tentang utang tadi. Saya lanjut, silakan. Coba kita lihat perbandingan rata-rata APBN rezim dahulu dan rezim yang sekarang. Tadi Pak Fadlizon menyebut juga tentang infrastruktur. Kebetulan pada saat bersama dengan Pak Arya Bima pada saat kami merancang pemerintahan ini, bagian infrastruktur ini bagian saya Pak Fadli. Jadi insya Allah saya sedikit bisa menjelaskan. Coba kita lihat pada tahun 2011, 2012, 2013 hingga terjadinya pergantian pemerintahan pada tahun 2014. Coba kita lihat ya. Untuk yang namanya subsidi energi itu tinggi sekali. Tadi Pak Fadlizon juga bicara tentang subsidi. Seakan-akan Pak Fadlizon ingin menunjukkan bahwa subsidi adalah kebijakan yang paling dekat bagi masyarakat. Saya akan membalikan pandangan itu dengan menunjukkan data tentang ternyata angka kemiskinan. Saya tidak mengatakan subsidi kebijakan yang paling tepat. Ya. Tetapi dengan pencabutan subsidi itu mengakibatkan hidup rakyat susah. Saya cukup paham untuk itu Pak. Biarkan saya lanjutkan supaya kemudian menyeluruh penjelasan saya. Coba kita lihat subsidi pada saat pemerintahan yang lalu itu berada pada angka 324 triliun, 324,6 triliun. Ketika Pak SBY turun terus dan pada posisi 2018 subsidi itu untuk energi turun 67,3%, tinggal 94,5 triliun. Apakah itu berbanding lurus dengan kemiskinan? Karena tadi disebutkan membuat daya beli masyarakat jadi terendah dan segala macam yang berdampak pada kemiskinan itu. Pada bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwa itu ternyata salah. Kemudian tentang infrastruktur.
pada pemerintahan yang lalu ada 155 triliun. Ketika Pak Jokowi pada tahun pertama dia sudah menganggarkan 354,2 triliun dan sekarang sudah sampai pada 410 triliun. Apa gunanya? Saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau nggak salah pernah saya baca Pak Karni yang mengatakan begini, perpindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat, maka juga perekonomian akan mengikutinya dan menjadi lebih baik pula. Itu teori, bukan saya yang mengatakannya. Dan saya percaya dengan itu. Saya akan jelaskan tentang berapa jumlah infrastruktur yang sudah dibangun, supaya ada perbandingan di antara kita dan untuk bisa memberikan penilaian apakah sebenarnya pemerintahan ini tidak melakukan apa-apa atau tidak. Kemudian tentang pendidikan, tetap yang tertinggi. Ya, ini kan memang ada dalam konstitusi kita, 20%. Ada 444 triliun. Kesehatan naik menjadi 111 triliun. Ini penggunaan APBN-nya untuk setidaknya pada 4 isu utama ya, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan energi. Saya lanjut. Peningkatan pos infrastruktur, penjelasannya yang tadi. Dari 410,7 triliun yang infrastruktur tadi itu, coba kita berikan perbandingan. Pak Roy, saya mohon Anda tidak tersinggung ya, tapi saya harus mengungkapkan data di sini. Pada periode sama sekali gak tersinggung, kita akan suka karena nanti akan kita lihat apa yang dirasakan rakyat. Juga gak apa-apa, terus saja. Baik. Enggak. 3 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, kita bicara tentang infrastruktur. Tambahan jalan baru 2.623 km. Bapak SBY selama 10 tahun, sebenarnya saya ingin mengambil contoh 5 tahun terakhir saja Pak Karni, supaya tidak terlalu jomplang waktunya. Karena kan waktu juga bisa mengubah kebijakan pada saat itu. Saya mau mengambil hanya 2009-2014, tapi ternyata agak terlalu jomplang Mas. Maka terpaksa saya ambil 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Coba kita lihat.